Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu filman sallallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bertemu di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan insya Allah para umahat atau ibu-ibu yang mudah-mudahan kelak mendapatkan keutamaan berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah, ya. Ibu-ibu yang dari mata Allah Ta'ala, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bab Minhajul Hayah. Terlebih kita akan membahas tentang tema yaitu bab fitnah, ya, al-fitnatu, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama agar menambah keberkahan majelis kita dan dimudahkan urusan, dimudahkan pembelajaran kita. Marilah kita membaca bersama-sama surah Al-Fatihah, lalu bersama-sama membaca doa ketika mau belajar, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Ibu-ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, mic-nya sudah ada, jadi kalau nanti ada suara bising insyaallah lebih kencang ini insyaallah, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang fitnah, ya. Di mana fitnah ini semakin hari akan semakin kencang, akan semakin terasa karena memang sudah sunatullah, ya. Memang sudah sunatullah, ya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, la ya'ti alaikum zamani illal ladina ba'dahu sarru minhu, ya. La ya'ti, tidaklah akan datang kepada kalian, la ya'ti alaikum zamani, ya, tidak akan datang kepada kalian suatu zaman illal ladina, kecuali illal ladina ba'dahu, ilaladi setelahnya itu sarru minhu, jadi semakin buruk Bapak Ibu. Jadi ini sudah sunatullah, nanti fitnahnya itu semakin besar, ya. Sampai nanti akhirnya
Allah pun juga akan memberikan kemenangan lagi. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW ini sebagai mukadimah saja. Jadi agar kita nantinya itu tetap sabat, tetap sikoh di dalam fitnah yang nantinya semakin besar ya. Dimana ada yang fitnah yang terbesar itu pagi harinya itu mukmin muslim, petangnya itu kafir ya. Dimana petangnya atau sorenya itu mukmin, paginya bisa kafir. Ini bisa kita jumpai saat ini banyak sekali ya. Mungkin bisa jadi saya pernah menjumpai suatu daerah di mana kalau sore itu TPQ, kalau hari Minggu itu sekolah Minggu. Coba bayangkan, itu kan ngeri banget gitu. Nah, fitnahnya itu banyak sekali. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang apa itu fitnah, bagaimana hukum fitnah dan penjabaran fitnah yang begitu banyak sekali. Bahkan ada yang fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Apa itu maknanya? Kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah kita akan sedikit urai pelan-pelan apa itu fitnah ya. Fitnah secara lugawi, secara bahasa ya. Jadi fitnah secara lugawi atau secara bahasa itu yaitu dari bahasa Arab fitnatun. Jadi fitnah secara lugawi, secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata fitnatun ya. Karena banyak dari kata-kata dari Indonesia ini itu diambil juga sebagian dari bahasa Arab, sangat banyak sekali, musyawarah, surah dan lain sebagainya, masjid dan lain sebagainya ya. Lah fitnah itu merupakan pengambilan dari kata bahasa Arab yang bermakna yang dari kata fitnatun atau fitanun ya. Nah, dalam bahasa Arab Bapak Ibu itu makna satu kata itu rinciannya banyak sekali ya. Rinciannya luas sekali ya, luas sekali. Kalau saya nanti bilang misalkan ini kan kata fitnah, nah, nanti makna dinul Islam itu juga maknanya banyak sekali, bukannya sekedar agama gitu, enggak. Lah fitnah itu juga dia maknanya banyak sekali. Tetapi secara garis besar makna dari fitnah atau fitnatun atau fitanun yaitu ujian atau cobaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau fitnah itu dia diartikan dalam bahasa Indonesia, dia berarti perkataan bohong. Perkataan bohong itu tanpa berdasarkan kebenaran. Jadi atau memutarbalikkan kebenaran itu juga bisa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu kalau di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis, di situ memiliki banyak makna. Jadi ini tadi secara lugawi, secara bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, fitnah itu dia diperinci lebih banyak sekali. Ya. Ada makna fitnah itu yang berarti syirik, kesirikan, itu juga fitnah ya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini ya, banyak orang diuji dengan kesirikan ini gitu. Makanya fitnah itu ada yang fitnah besar dan fitnah kecil ya. Salah satu fitnah besar ini tadi bab kesirikan, itu fitnah besar ya. Allah sebutkan di dalam surah
diartikan makna syirik itu di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-193. Ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-193. Ya, disebut wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, ya, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kata fitnah di sini itu bukannya kita memutarbalikkan fakta, tetapi diartikan kesyirikan. Ya. Nah, kita disuruh memerangi, ya, memerangi kesyirikan sampai hanya orang itu beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, di sini para mufassirin menyebutkan fitnah di sini itu adalah fitnah kesyirikan. Sebagaimana Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Di ayat yang pertengahan di situ disebutkan lebih besar dosanya dalam pandangan Allah, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kata fitnah kan sering ya kita dengar, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Mana di sini itu bukannya berarti fitnah memutarbalikkan kebenaran itu sama pembunuhan lebih kejam. Nah, makna fitnah di sini itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembunuhan itu masih memungkinkan seseorang dia masuk surga. Tetapi kalau syirik ya itu tidak ada jaminan dia masuk surga. Makanya dosa syirik itu inna syirka la dzulmun adzim. Dosa syirik itu dosa yang sangat besar. Dan bahayanya dosa syirik itu menghapus seluruh amal-amal pahala. Makanya disebutkan bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, makna fitnah di sini itu adalah kesyirikan itu sendiri. Kenapa? Karena syirik itu dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik itu menghapus amal baik, amal soleh seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar, yaitu surat ke 39 ayatnya yang ke-65. Walaqad ukhiya wa ilal ladina min qablika wa la in asrakta la yabatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau menyekutukan aku dengan sesuatu, la yabatana amaluka wala takunana minal khasirin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, makna fitnah di sini itu adalah kesyirikan, di mana syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ya. Nah, lalu makna fitnah, ya, makna fitnah yaitu berpaling dari jalan yang benar. Ya, kalau yang tadi yang pertama adalah kesyirikan, ini bahaya yang tertinggi, makanya tadi saya taruh di paling atas kan itu. Kenapa? Karena fitnah bab syirik itu Masya Allah ngeri sekali, apalagi hidup di akhir zaman ini, di mana nanti kesyirikan itu merajalela dan banyak orang tidak paham karena kejahiliannya atau kebodohannya di dalam bab memahami agama. Yang kedua adalah berpaling dari jalan yang benar, yaitu sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah, yaitu surat ke-5
ayat yang ke-49. Ya. Disebutkan wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum ahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan dalam engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi berpalingnya dari kebenaran ini juga fitnah, bagian dari fitnah. Ya. Kalau tadi yang pertama kesyirikan, ya, ini yang kedua adalah berpaling dari jalan yang benar. Lalu yang berikutnya fitnah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu dia juga disebutkan sebagai pembunuhan. Ya, jadi kalau yang tadi maknanya pembunuhan itu juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 217. Nah, ini juga disebutkan makna fitnah itu. Kalau yang 217 tadi diartikan dengan syirik, jadi makna pembunuhan di situ itu maknanya adalah makna hakiki. Nah, kalau ini makna fitnah itu dia juga bisa diartikan dengan pembunuhan. Surah An-Nisa ya, ayatnya yang ke-101 ya. Di situ ya, wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an takasuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Nah, jadi di sini sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Nah, makna fitnah juga disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai cobaan dan ujian. Disebutkan makna fitnah itu bermakna cobaan dan ujian itu di dalam surah Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke 29 ayatnya yang kedua ya. Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, yuftanun di sini, maka apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi makna fitnatun atau yuftanun, fatanun, fitanun atau fitnatun di situ diartikan adalah ujian atau cobaan. Ya. Lalu fitnah juga diartikan sebagai samar-samar antara kebatilan dan kebenaran. Jadi samar-samarnya antara kebenaran dan kebatilan
Nah, itu juga disebut, diartikan sebagai fitnah. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, yaitu surat ke-8 ayatnya yang ke-73. Ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u badan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kata fitnatu fil ardi, ya, di sini tuh samar-samar antara kebenaran dan kebatilan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apalagi kita hidup di akhir zaman, di mana fitnahnya itu begitu besar, ya, di mana samar-samarnya, subhat-subhatnya itu besar sekali. Ya. Nah, hukum dari fitnah itu sendiri adalah sebuah perbuatan dosa, ya. Sehingga apa? Diharamkan. Ya. Membingkai sesuatu kebatilan menjadi sebuah kebenaran. Ya. Berapa banyak orang saat ini mereka berusaha membingkai sebuah kebatilan menjadi sebuah kebenaran, di mana orang yang baik dikatakan buruk dan orang yang buruk dikatakan baik. Nah, ini kita hidup di akhir zaman, di mana fitnahnya sangat luar biasa sekali, di mana orang yang memegang kebenaran itu dalam hadis yang mungkin kita sangat masyhur sekali, sangat akrab. Kita hidup di akhir zaman di mana orang yang memegang teguh Islam itu bagaikan memegang bara api. Jikalau dilepaskan, ini imannya atau muslimnya itu lepas. Jikalau dipegang itu pedih. Contohnya apa? Banyak sekali. Ya, subhat-subhatnya, ya, fitnah-fitnahnya, di mana orang yang muwahhid berpegang teguh kepada Islam dituduh sesuatu yang buruk. Orang yang sikoh kepada akidah, itu bahwasanya inna dina indallahil Islam. Orang yang berpegang teguh tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Wah, jangan sok menangan, jangan radikal. Kita itu harus tepos liron. Semuanya nanti subhatnya apa? Semua agama sama, semuanya masuk surga. Itu kan fitnahnya luar biasa di situ. Gitu. Itu belum lagi itu bab kesirikan ya, Bung. Gitu. Tentang ajaran yang diambil itu ajaran-ajaran dari Yahudi Nasrani, dikemas sedemikian hebatnya sehingga jadi ajaran yang baik. Fitnah apalagi kalau dalam keyakinan Islam kebenaran mutlak itu milik Allah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian itu menjadi orang yang ragu. Tapi sekarang beda. Ditebarkanlah subhat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Ini kesirikan Bapak Ibu, hati-hati, kesirikan itu. Ya. Kalau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, itu hati-hati itu. Kalau rakyatnya mau, misalkan ini kita kumpul, Bu, nanti kita sholat duhur atau tidak? No. Semua sepakat tidak, lah itu syirik itu. Akhirnya tidak pada sholat, itu syirik itu. Tidak boleh kayak gitu itu. Gitu. Jadi kita boleh bermusyawarah tentang sesuatu yang di situ itu tidak ada dalam nas, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau itu sudah jelas keterangannya semuanya, tidak boleh kita menyelisih. Misalkan kemarin kita piknik nih Bu, oh kita saya tidak ikut ya. Ibu-ibu piknik nih, terus bermajelis gitu.
Bu, kita mau lewat mana ini? Gitu. Lewatnya Bawen atau lewat nantinya Bandungan. Nah itu kan istihad, itu boleh. Kan tidak ada keterangan di musyawarah, kan boleh. Tapi kalau yang jelas-jelas, ini hukumnya orang koruptor bagaimana? Sudah jelas. Apa Bu? Potong tangan nyusah kayak Bu. Wong dana bansos saya di korupsi. Korupsinya berapa Bu? 10.000 Bu. Gitu. 10.000. Tapi kalinya jutaan lah itu. Makanya non sewu. Sistem yang kalau itu tidak datangnya dari Allah dan Rasulnya pasti nyengsarakan. Ya toh Bu. Lah itu kalau dalam Islam tidak ada lagi Bu orang korupsi. Penjara sudah tidak perlu Bu. Kenapa? Karena pasti Allah sesuatu yang telah ditetapkan Allah itu pasti baik untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia sehingga Allah tahu betul baik buruknya manusia. Ya. Itu bab kesyirikan. Belum bab kemaksiatan. Berapa banyak saat ini? Coba jenengan itu. Kalau yang anak muda itu kalau yang dia tidak punya pacar itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang hina. Apalagi di luar negeri non sewu. Kalau di Indonesia masih budayanya ketimuran ya Bu ya. Di luar negeri itu kalau ada non sewu Bu, sana survei membuktikan kalau remaja dia belum tidur sama laki-laki yang lain itu belum disebut sebagai orang remaja. Dan sana pacarannya sudah tidak pacaran lagi. Ya gonta-ganti, cocok nanti anu lagi, cocok kayak kumpul kebo. Ya. Kalau kita padahal dalam Islam disebutkan tidak boleh kita ini berpacaran kan itu. Tapi saat ini jadi hal yang tabu, sesuatu yang buruk. Oh, piye kira duwe pacar piye no. Nah, jadi padahal diolo-olo. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari subhat-subhat, dari fitnah-fitnah dunia yang akhir zaman, ya. Tetapi mau tidak mau Bu, pasti kita akan mengalaminya. Maka beruntunglah orang-orang yang dia itu selamat dari fitnah, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka fitnah itu adalah perbuatan dosa, ya. Maka hukumnya adalah haram. Nah, lalu kita akan masuk di bab macam-macam fitnah. Nah, ini macam-macam fitnah, ya. Baik fitnah yang besar maupun fitnah nanti yang kecil, ya. Ya, macam-macam fitnah. Macam-macam fitnah itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu, ya. Tetapi nanti penjabarannya sangat banyak sekali, ya. Macam-macam fitnah dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah fitnah subhat. Fitnah subhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Ya, jadi yang pertama adalah fitnah subhat, yaitu fitnah dan fitnah syahwat. Fitnah subhat adalah samar-samar atau tidak jelas. Jadi sebuah fitnah yaitu rusaknya ilmu dan keyakinan. Rusaknya ilmu dan keyakinan sehingga menjadikan perkara yang ma'ruf menjadi kemungkaran, maupun sebaliknya kemungkaran menjadi ma'ruf. Nah, ini subhat. Itu saya ulangi nggih. Rusaknya ilmu dan keyakinan sehingga menjadikan perkara yang ma'ruf menjadi kemungkaran, maupun sebaliknya, yaitu kemungkaran menjadi ma'ruf. Jadi sesuatu yang nampaknya itu baik, sesuatu yang baik itu nampak jadi buruk, dan sesuatu yang buruk itu nampak sesuatu yang kebaikan. Tadi saya contohkan, ya, di mana kesyirikan
itu merajalela, gitu, di mana orang-orang yang mau mengembalikan kebenaran itu dianggap sesuatu yang buruk, gitu. Orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dijuluki sesuatu yang buruk, radikal lah, ekstremis lah, atau sesuatu julukan-julukan yang tidak baik, gitu. Dan itu sudah, hati-hati Bapak Ibu, sudah sunnatullah. Rasulullah SAW pun juga mengalaminya, di mana Rasulullah SAW dulu awal dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Tapi ketika mendakwakan la ilaha illallah, mendakwakan Islam, dan memusuhi kebatilan-kebatilan, baik kebatilan yang bermakna kesyirikan maupun kebatilan dalam bab dosa besar maupun dosa kecil, itu dijuluki menjadi sakirun kadzab, sirkun majnun, penyair gila. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, fitnah subhat ini sangat banyak sekali ya. Tadi saya sampaikan dalam bab kesyirikan, gitu. Ini yang paling bahaya, yang paling besar sekali. Dimana saat ini kesyirikan itu banyak sekali, baik yang dia itu dalam bentuk itikadiyah, keyakinan. Contoh misalkan keyakinan terhadap barang jimat, gitu, atau aji-aji, atau minta bantuan kepada setan, ini juga fitnah, bagian dari fitnah, fitnah setan. Fitnah setan di mana orang itu dia mengambil perlindungan, meminta sesuatu kepada setan, itu bagian dari fitnah subhat. Termasuk fitnah kesyirikan dalam bab apa? Nun sewu, tahakum, berhukum. Sebagai seorang mukmin itu harus kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Allah. Dan hukum Allah itu akan kekal abadi selamanya nanti sampai yaumil kiamah, tidak perlu diganti-ganti. Nah, dan insya Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan wal akhirah, karena sudah janji Allah. Nah, saat ini fitnah bab tahakum ini, berhukum pada selain hukum Allah, ini sangat banyak sekali ya, menimpa kebanyakan dari kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sikoh, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, Bu, kalau kita ini benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satunya ketika kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin. Allah sebutkan, walau ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yakdzibun. Ya. Walau ahlal qura, jikalau penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka akan aku berikan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardi, yaitu keberkahan dari bumi dan langit. Walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yakdzibun. Tetapi karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan kepada mereka suatu kesedihan, kepedihan. Nah, jadi ketika kita mendustakan, jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini disingkirkan, justru kita mengambil undang-undang atau hukum-hukum dari tinggalan Belanda, ya sudah. Korupsi merajalela, perzinahan merajalela, pembunuhan merajalela. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, fitnah yang pertama adalah fitnah subhat, fitnah syahwat. Di mana fitnah subhat tadi tentang kekafiran,
kemunafikan itu juga menjadi orang-orang yang notabelenya dia itu Islam KTP-nya, gitu. Identitasnya Islam, tetapi dengan Islam dia bencinya luar biasa. Islam, tetapi ketika dia itu melihat ada pengajian yang bukan dari kelompoknya, dia meradang, panas, pengen ini bubarke. Itu banyak nanti di akhir zaman kayak gitu. Nah, fitnah syubhat juga di situ bertebarannya ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran-ajaran bid'ah itu banyak sekali nanti menjamur. Ya. Lalu yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat yaitu segala perbuatan yang dapat melemahkan dan mengikis iman seseorang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi, segala perbuatan yang dapat melemahkan dan mengikis iman seseorang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi yang pertama tadi adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Nah, fitnah syahwat ini lebih condong dia mengikuti hawa nafsu. Nah, ini senantiasa dia mengikuti hawa nafsu. Nah, fitnah syahwat itu bisa fitnah berupa dunia, Bapak Ibu. Fitnah dunia, di mana dunia ini adalah sarana setan untuk menyesatkan manusia. Setan membingkai dunia ini seolah-olah indah sekali, padahal sebenarnya dunia itu adalah tempat pembuangan. Tetapi oleh setan itu dia dibingkai menjadi sesuatu yang menarik perhatian manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatir, yaitu surat ke-35. Ya, kita buka bersama-sama surat ke-35 ayatnya yang kelima. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya. Jadi setan membingkai bagaimana dunia ini dijadikan terasa indah sehingga melupakan manusia akan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Jadi kita tidak boleh diperdaya oleh dunia. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi setan membingkai dunia ini untuk menipu, untuk menyesatkan manusia. Kalau orang beriman itu menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Ya. Makanya dunia itu bagian dari fitnah, Bapak Ibu. Dunia itu bisa menjadi kebaikan maupun sebaliknya menjadi sebuah keburukan. Nah, makanya manusia diuji dengan dunia. Nah, kita disuruh jangan sampai kita diperdaya oleh dunia. Justru
Sebagai orang mukmin, kita jadikan wasilah dunia ini untuk menggapai akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas, yaitu surat ke 28 ayat yang ke 77. Ya, jadi dunia itu bagian dari fitnah itu sendiri juga. Nah, fitnah syahwat. Nah, di antara dari fitnah syahwat itu adalah fitnah dunia. Nah, dunia dia bisa menjadi kebaikan maupun keburukan. Makanya dunia merupakan ujian bagi manusia. Nah, bagi orang beriman tentunya jangan sampai dunia ini melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melalaikan kita kepada hari akhir. Justru sebaiknya seorang mukmin itu menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat, ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia itu merupakan fitnah. Dia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, dia akan menjadi baik ketika itu digunakan menjadi wasilah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dunia itu penjabarannya banyak Bapak Ibu. Ya toh? Dunia di situ termasuk harta, tahta, wanita maupun seluruh perhiasan-perhiasan dunia. Karena dunia di dalamnya itu banyak sekali. Nah, kesenangan-kesenangan dunia itu banyak sekali. Ya toh? Sebagaimana Allah sebutkan kesenangan-kesenangan dunia. Apa itu? Yaitu di dalam surah Al-Imran, yaitu surat ketiga ayat yang ke-14. Ya. Nah, dunia itu ragamnya sangat banyak sekali kesenangan-kesenangannya. Ya. Nah, ini fitnahnya, fitnah dunia. Ya. Nah, fitnah dari dunia itu ragamnya banyak sekali. Nah, sebagaimana Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu, yaitu surah Al-Imran, yaitu surat ketiga ayat yang ke-14. Ya. Yuyina linnasi hubus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Nah, ini Bu, apa itu? Berupa perempuan-perempuan. Nah, pasti Bu, ya, ini kenikmatan-kenikmatan dunia. Perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan. Nah, kalau kuda pilihan di sini mungkin kalau akhir zaman ya bisa jadi kuda sungguhan, bisa jadi juga kuda dalam bentuk mobil, motor, alat transportasi, ya. Hewan ternak, mungkin kalau di desa Bu, ya itu kalau orangnya sapinya banyak itu dipandang sapi, kambing, ya, dan sawah ladang. Nah, kalau di desa ya mungkin sawah ladang. Nah, kalau di perkotaan apa? Kos-kosan. Inilah keindahan-keindahan dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman itu
Ketika kita lebih memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sangat tinggi daripada kehidupan dunia tadi. Apa? Berupa kenikmatan surga, yang mana kenikmatannya itu lebih indah, lebih bagus daripada kenikmatan dunia tadi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat setelahnya, ayat yang ke-15-nya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Jadi apa yang lebih baik daripada tadi keindahan-keindahan dunia? Yaitu apa? Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, fitnah syahwat termasuk di situ adalah hawa nafsu perihal apa? Dunia. Ya. Nah, termasuk dunia di situ juga disebutkan tentang harta, tahta, termasuk anak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dalam ayat Al-Quran di situ disuruh menjadikan istri atau pasangan atau anak-anak itu sebagai musuh Bapak Ibu. Jadi istri atau pasangan atau anak itu bisa menjadi musuh. Ya. Disuruh menjadikan musuh. Ketika pasangan atau anak itu melalaikan kita atau menjadikan kita ini menjadikan dia itu sesuatu tandingan atau melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal seorang istri membujuk untuk suaminya untuk korupsi, "Pah, wong kae kancamu kae lho, Pah, tumpakane wis pajero, Pah." Ngono. Lah dhewe kok tumpakane go isih. Dhewe kok tumpakane isih koyo ngene to, Pah, ngono lho. Nah, lah nganu memang hasilnya ngene lho, kowe dadi wong kerja ya aja polos-polos to, Pah, sithik-sithik lho, Pah. 10.000 pone ping akeh ya. Ketok moto, Pah, ngono ya. Itu naudzubillah naudzubillah. Makanya di dalam surah Al-Qur'an disebutkan bahasanya disuruh menjadikan pasangan atau anak itu menjadi musuh. Ya, Allah sebutkan di dalam surah At-Taghabun. Ya, surat At-Taghabun itu surat ke-64. Ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Ya, kita buka sama-sama. Ya, surah At-Taghabun itu surat ke-64 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Itu surat At-Taghabun ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Nah, di sini disebutkan istri-istrimu. Ya, karena memang karena yang lebih banyak nantinya itu membisikkan, yang lebih banyak bicara itu perempuan. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, musuh di sini apa? Bisa jadi tadi nggih. Bisik-bisikkan, anake njaluke padahal sesuatu yang tinggi padahal bapake ra iso, bujuk-bujuki. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bisik-bisiki, "Pah, usahane angel men, wis to nang gone kae lho. Nanggone Gunung Kawi dan lain sebagainya." Ini makanya disuruh apa?
disuruh berhati-hati terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini kita disuruh apa? Berusaha mendakwahkan kebenaran, gitu. Menasihati, gitu. Sesungguhnya hartamu, harta dan anak-anakmu hanya cobaan bagimu, dan sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa di antara dirinya dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Harta, anak, jabatan itu fitnah. Ketika ini menjadikan dirinya dekat kepada Allah, itu berkah dari Allah. Tetapi ketika ini menjauhkan dirinya kepada Allah, ini musibah. DKI awalnya itu jabatan, gitu. Nggak dapat jabatannya mungkin biasa, staf biasa, ya, tambah tekun, tambah sholatnya bagus. Ya. Ketika dia malah diangkat jadi menteri sosial, malah korupsi lah, itu berarti musibah. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, memang tadi yang pertama adalah fitnah dibagi menjadi dua, ya. Fitnah macamnya ada dua, fitnah subhat dan fitnah syahwat, ya. Dimana fitnah subhat tadi adalah fitnah yang kekaburan, gitu, samar-samar, gitu. Al-haq, sebuah kebenaran itu disamarkan sampai akhirnya apa? Terbalik, gitu. Orang melihat kebaikan menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebatilan, maupun subhat maupun fitnah syahwat. Di mana di situ tentang dunia, termasuk perempuan, itu juga bagian dari fitnah. Berapa banyak laki-laki itu tergelincir dengan fitnah wanita, gitu. Berapa banyak orang yang dia itu dulunya soleh, jadi ketika dia dekat sama wanita yang rusak, gitu, maka dia jadi rusak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ketika kita banyak sekali timbul fitnah, nah, ketika ada fitnah yang kita jumpai atau kita temui di akhir zaman ini, bagaimana? Kita jangan langsung percaya. Contoh saat ini yang baru melanda, gitu, kaum muslimin difitnah, gitu, adanya 6 anggota dari FPI, penjaga ulama, penjaga keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan dzurriyyah Nabi, yaitu Habib Rizik, gitu, yang penjaganya itu difitnah, menyerang polisi, gitu. Pemberitaannya kan langsung, gitu, di Metro TV, di TV-TV kan banyak itu. Nah, bagaimana? Jangan langsung percaya, gitu. Kenapa? Sudah banyak. Bagaimana ketika kita datang berita, gitu. Karena fitnah akhir zaman, kalau dulu penyihir, sihirnya dulu itu adalah para penyihir asli. Nah, kalau saat ini berapa banyak penyihirnya itu adalah televisi, hati-hati. Gitu. Jangan langsung percaya. Terus bagaimana? Kita disuruh untuk klarifikasi dulu. Nah, ini medianya FPI itu begini, gitu. Ini katanya kalau dari pihak kepolisian mereka bawa senjata, mereka akhirnya dibunuh, gitu. Padahal ini kan non sewu, gitu. Awalnya kan dia mau diperiksa, kenapa? Karena mengadakan kerumunan massa, gitu. Kalau bicara tentang kerumunan massa, sebenarnya apa? Harus adil juga. Kemarin kan tidak disangka, gitu, ketika hadir Habib Rizik di Indonesia dari Arab Saudi datang, gitu. Itu kan tidak disangka, ternyata ada orang mengatakan paling banter nanti yang nyambut sedikit, ternyata jutaan orang, gitu. Itu kan di luar kendali. Harusnya kalau dari kan harus kontrol menyediakan itu. Nah, kalau bicara tentang kerumunan massa, kemarin di Solo juga banyak kerumunan massa, tapi tidak ada yang dipanggil, tidak ada yang diperiksa dan lain sebagainya. Ini harus adil. Di Wonosobo kemarin juga kerumunan massa, pawai, partai dan lain sebagainya juga tidak
sidak, harus adil. Nah, maka bagaimana kita menanggapi adanya fitnah? Mungkin umat Islam difitnah, si fulan atau si fulana ini telah begitu dan lain sebagainya. Maka jangan langsung percaya, di cross check dulu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi kalau ada berita, langsung berita ini, nah, jangan langsung percaya, diteliti dulu. Kenapa? Karena ketika kita langsung itu membenarkan, ternyata di situ bisa jadi itu fitnah. Hati-hati. Kita telah memfitnah sesuatu kaum atau suatu orang yang dimana di situ dia tidak melakukannya. Orang tidak melakukannya, dia terdolimi. Sebenarnya misalkan dia dibunuh tetapi difitnah, dia diserang, akhirnya dia didor dan lain sebagainya. Nah, padahal itu kalau kita mau melihat cross check itu kan di tol, gitu. Dan waktu itu yang dari FPI juga tidak tahu. Di situ dia mengatakan orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena orang yang dari pihak kepolisian itu tidak berpakaian sebagaimana kepolisian, dan harusnya nun sewu itu tidak langsung didor, harusnya ada tembakan peringatan. Itu nggih. Terus yang kedua, itu tidak langsung ditembak mati nun sewu, hanya dilumpuhkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara terus barang bukti dan lain sebagainya, maka sudah bukan rahasia umum lagi. Banyak orang pengen naik pangkat, misalkan dia orang yang bergerak di bidang narkoba, berapa banyak barang buktinya dimasukkan dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, jadi ini, tetapi bagaimana? Karena harusnya itu jadi saksi dan sebagainya sudah dibunuh. Jadi tidak ada yang nganu, makanya harusnya itu bagaimana? Dibentuklah tim independen untuk mencari data dan fakta. Tidak hanya satu ini dari pihak sini begini klaimnya, ini dari pihak ini. Ya sudah, pihak independen itu meneliti. Nah, dan ini memang sudah pekerjaan profesional. Harusnya CCTV itu ada tapi sudah mati. Tidak ada itu. Ya, jadi kalau jenengan melihat berita ini langsung percaya, jangan. Cek dan dicek dulu itu. Itu kalau dalam SPO-nya nggih. Itu kalau dia itu misalkan di jalan tol, jenengan didampingi jam 12:30 malam, ada dampingin jenengan, kelihatannya mencurigakan, takut enggak? Takut kan loh. Kalau itu kepolisian itu enggak langsung ditembak mati. Kan itu loh, harusnya dilumpuhkan. Dan dari pihak kemarin itu di mobilnya pengawal, itu kacanya pecah tepat di bagian sopirnya. Jadi non sewu, kalau itu memang itu penyerangan, dan ada ndak korban dari pihak kepolisian, mungkin luka dan lain sebagainya. Jadi harus ini diteliti semuanya, jangan langsung jenengan benarkan, kita benarkan, jangan. Ya saya ndak membela kepolisian, saya ndak membela ini, ndak. Tapi harus kita ini apa? Kalau itu datang berita dari orang-orang fasik, cek dan dicek dulu. Misalkan jenengan nuduh si fulan dan fulana dia telah berzina dan lain sebagainya, ada ndak saksinya? Yang ngucapin siapa ini kan itu loh. Karena kalau kita salah mengiyakan, wah hati-hati nanti. Harusnya ini mujahid, kita tuduh sebagai seorang yang menganiaya dan lain sebagainya, hati-hati kan itu loh. Nah, bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika ada berita jangan langsung percaya, apalagi di akhir zaman kayak gini. Orang itu banyak menyebar hoak, banyak menyebar kebohongan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga sebutkan, ya, karena bahayanya fitnah, maka kita harus cek dan recheck dulu. Jadi tidak langsung gampang percaya. Ini dulu. Ya.
Apalagi yang penuh kejanggalan, gitu. Ya, kejanggalannya tadi nggih, Bu nggih. Banyak sekali. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena bahayanya fitnah ini, makanya ketika kita ada berita yang di situ itu menyangkut ajaran Islam atau menyangkut kaum muslimin, maka wajib bagi kita ini cek dan recheck. Nah, jangan sampai kita ini nanti salah tuduh atau salah dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, karena Allah juga berfirman, apa itu? Yaitu dalam surah An-Nur, yaitu surat An-Nur, itu surat ke-24 ayat yang ke-15. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyanan wa huwa indallahi adim. Nah, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulutmu ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar. Nah, maka wajib di cross check dan dicek, dan hati-hati kalau jenengan kalau kita nanti salah dalam menyatakan sesuatu. Nah, hati-hati loh, nanti pertanggungjawabannya di akhirat loh. Nah, misalkan kita langsung percaya ini pemberitaan bahwasanya kepolisian telah diserang. Nah, hati-hati, ternyata yang nyerang malah itu sudah, hati-hati dulu bahannya itu. Kenapa? Karena sudah sunatullah. Para ulama terkadang sejak Habib Rizik itu dia pulang di Indonesia, mulut-mulut atau media-media maupun orang-orang kafir wal munafikin itu menyerang beliau. Kenapa? Karena Imam besar Habib Rizik itu dia kenceng dalam bab kebatilan, kenceng dalam menyuarakan kebenaran, dan keras terhadap kekafiran, keras terhadap kesyirikan, keras terhadap perbuatan dosa, kemaksiatan. Ya. Di dalam surah An-Nur juga yang sama, ayat yang ke-23 dan 23 sampai 25. Ya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan-tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar lagi Maha menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai nantinya kita ini justru salah dalam menempatkan posisi. Harusnya itu batil dikatakan al-haq, dan al-haq dikatakan batil. Harusnya ini mujahid dikatakan sesuatu yang notabene-nya tidak pas, atau sebenarnya dia itu adalah penyerang musuh Allah, disebutkan sebagai sesuatu kebenaran. Naudzubillah, naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah SWT, bisa ditolong oleh Allah SWT, bisa selamat dari segala fitnah, ya, terlebih-lebih fitnah syahwat, fitnah subhat, ya. Dan marilah kita sering memperbanyak doa-doa di akhir zaman ini, ya. Ada sebuah sunnah di mana ketika kita selesai sholat itu kan kita berdoa dari fitnah, dari segala fitnah, ya. Terutama 4 fitnah. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, gitu. Min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur. Wa min adzabi jahannama, dan dari azab jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan mati. Karena kita ketika hidup itu banyak sekali fitnahnya, dan nanti ketika mati itu fitnahnya banyak. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, dan lain sebagainya. Itu fitnah juga luar biasa. Yang keempat adalah fitnatil masihi dajjal, yaitu fitnah di mana nanti
Dajjal dia akan datang di mana banyak kerusakan-kerusakan, banyak orang yang beriman menjadi orang yang kufur, orang yang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bila mana ada kesalahan, kekurangan datangnya dari saya pribadi yang banyak dosa, yang banyak khilaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.